Selamat berjumpa kembali Sobat Soteria. Saat ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama menolong bagaimana seorang penderita luka batin bisa mengalami pemulihan. Kalau kita memiliki anggota keluarga atau kenalan yang mengalami luka batin atau trauma dalam kehidupannya, kita perlu menolong penderita itu untuk menyadari bahwa dia sebagai manusia ciptaan Allah, dia itu adalah diciptakan oleh Allah secara istimewa, ya, sepeta dan segambar dengan Allah. Hanya dia itu telah jatuh ke dalam dosa dan membutuhkan keselamatan serta pembaharuan hidup di dalam Kristus, ya. Nah, di sini kita mau memperkenalkan manusia, ya, termasuk penderita luka batin itu adalah sebagai puncak dari seluruh proses penciptaan Allah, ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2, manusia diperkenalkan sebagai pusat dari rencana Allah. Jadi kalau kita lihat dari permulaan Alkitab, manusia itu memiliki tempat yang khusus, ya, di atas dari makhluk yang lain. Dan yang terutama adalah dari segala makhluk. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang istimewa, ya, sepeta dan segambar dengan Allah sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat manusia itu dalam keadaan apapun posisinya itu tidak sama dengan ciptaan yang lain, termasuk dengan binatang. Karena dia itu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan secara istimewa. Hanya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga arah kehidupannya menuju kepada hidup dalam kebinasaan, ya. Tapi sebetulnya dia itu mempunyai pengharapan untuk menemukan kembali sebagai ciptaan yang baru dengan dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru, ya, di dalam Yesus, ya. Nah, kemudian ketika dia itu memiliki pemahaman tentang hal ini, dia diharapkan seorang penderita luka batin yang cenderung merasa dirinya itu rusak, kotor, dia tahu kondisi apapun dia itu tetap adalah orang yang khusus dan istimewa diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi dia. Kemudian juga penderita luka batin perlu memahami bahwa ada hubungan yang saling mengait, ya, antara aspek fisik, ya, psikologis dan rohani, ya, sebagai keberadaannya sebagai manusia, ya. Nah, kalau misalnya ada salah satu aspek itu mengalami gangguan, maka yang lain pun akan terpengaruh, ya. Jadi orang yang sakit secara psikologis itu dapat mengakibatkan sakit juga secara fisik dan juga secara rohani. Nah, cara mengobatinya adalah dengan memberinya obat bagi penyakitnya secara fisik, ya. Nah, itu bisa mengurangi lah penyakitnya, tapi hanya secara fisik dan tidak akan menyembuhkan penyakitnya secara psikologis atau secara rohani. Oleh karena itu, seorang penderita luka batin terutama harus menyadari tentang siapa dia di hadapan Tuhan dan eh, siapa Allah itu, ya. Nah, kalau dia memahami bahwa dia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa, ya, yang memiliki aspek-aspek yang utuh dalam kehidupannya, kemudian dia kembali kepada Tuhan dan menyadari akan keberadaannya, maka dia pun akan mengalami satu kekuatan dalam menghadapi akibat daripada luka batinnya itu. Dia perlu menyadari siapa Allah sebagai penciptanya dan dia itu adalah sebagai makhluk ciptaannya. Walaupun sudah rusak karena dosa yang mengakibatkan luka-luka batin dalam kehidupannya,
tapi dia tetap adalah manusia yang diciptakan Allah secara khusus, secara istimewa, yang berbeda dengan yang lain, karena diciptakan segambar dan serupa dengan gambaran Allah sendiri.